Sobat Traveler, pernah dengar tentang Ciung Wanara? Tempat wisata di Kabupaten Ciamis ini adalah perpaduan sempurna antara keindahan alam dan cerita sejarah yang menarik. Yau, dengarkan kisahnya dan temukan alasan kenapa tempat ini wajib masuk daftar kunjunganmu. Nama Ciung Wanara berasal dari legenda Sunda tentang dua pangeran bersaudara, Ciung Wanara dan Haryang Banga, terlibat dalam perebutan tahta kerajaan Galuh. Ciung Wanara yang dibuang saat masih bayi, tumbuh menjadi sosok pemberani dan bijaksana. Berkat kecerdikannya, ia berhasil mengungkap rahasia masa lalunya dan memperjuangkan hak atas tahtanya. Perjuangannya tidak mudah, ia harus berhadapan dengan kakaknya, Haryang Banga, dan membongkar tipu muslihat Dewi Pangerenyeep. Namun, atas kebijaksanaan Prabu Permana Dikusuma, tahta kerajaan Galuh akhirnya dibagi menjadi dua. Bagian barat untuk Haryang Banga dan bagian timur untuk Ciung Wanara. Kisah ini bermula ketika Dewi Naganingrum, ibu dari Ciung Wanara, difitnah oleh Dewi Pangerenyeep, istri kedua raja. Bayi Ciung Wanara yang baru lahir dibuang ke Sungai Citandui dalam sebuah keranjang, sedangkan Dewi Naganingrum dipenjara atas tuduhan palsu. Bayi itu ditemukan oleh pasangan petani yang mengasuhnya dengan kasih sayang, dan mereka menamainya Ciung Wanara. Ketika dewasa, Ciung Wanara tumbuh menjadi sosok yang cerdas, kuat, dan penuh keberanian. Ia kemudian mengetahui asal-usulnya dan berjuang untuk mendapatkan kembali haknya sebagai pewaris tahta kerajaan Galuh. Dalam perjalanannya, ia tiba di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Pamangkonan, yang berarti tempat penobatan. Disinilah Ciung Wanara dipercaya mempersiapkan dirinya sebagai seorang pemimpin sebelum akhirnya berhadapan dengan kakaknya, Haryang Banga, dan membuka kebenaran di hadapan ayahnya. Dalam perjalanan hidupnya, Ciung Wanara bertemu dengan Adipati Panaikan, seorang pemimpin wilayah yang dikenal akan kebijaksanaan dan loyalitasnya terhadap kerajaan Galuh. Adipati Panaikan memegang peranan penting dalam membantu Ciung Wanara mengungkap jati dirinya. Dengan dukungan Adipati Panaikan, Ciung Wanara dapat menyusun strategi untuk mengungkap tipu muslihat Dewi Pangerenyeep dan memperjuangkan haknya atas tahta kerajaan Galuh. Bayi Ciung Wanara yang baru lahir dibuang ke Sungai Citandui dalam sebuah keranjang. Keranjang yang berisi bayi tersebut hanyut mengikuti aliran sungai hingga tiba di sebuah lokasi yang kini dikenal sebagai Patimuar, tempat bertemunya dua sungai besar, Sungai Citandui dan Cijolang. Patimuan bukan sekadar lokasi geografi, tetapi juga tempat yang syarat simbolisme. Pertemuan kedua sungai ini melambangkan keharmonisan dan keseimbangan yang sesuai dengan filosofi kehidupan masyarakat Sunda. Konon, Patimuan juga menjadi saksi bisu perjalanan Ciung Wanara dalam merebut kembali haknya. Patimuan juga dipercaya memiliki makna spiritual yang mendalam. Air dari dua sungai yang menyatu ini dianggap membawa energi positif, melambangkan penyatuan dan perdamaian. Hingga kini, banyak pengunjung yang datang ke Patimuan
untuk merasakan suasana damai dan melihat keindahan alamnya. Winter's cold, but my heart's colder. I will wait for you. The pitch in your arms will me under, but I will wait for you. There's nothing left for me to do than running back myself a fool. Selain itu, ada pula Cikahuripan, yang dalam bahasa Sunda berarti air kehidupan. Cikahuripan adalah sumber mata air yang sangat jernih dan dipercaya memiliki nilai spiritual. Airnya melambangkan kesucian dan harapan baru. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa banyak monyet? Dalam legenda Ciung Wanara, dikisahkan bahwa Ciung Wanara adalah sosok yang sangat mencintai alam dan binatang. Keberadaan monyet sering dianggap sebagai simbol keseimbangan alam dan hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Selain itu, kawasan ini memang memiliki ekosistem hutan kecil yang mendukung habitat alami mereka.